Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, cintai dan banggakan Komisioner KPU. Yang saya hormati, cintai dan banggakan yang mewakili penjabat Selatan Paslon nomor 2 bersama tim pemenangan nomor urut 1. Baik, kami akan memaparkan visi misi kami. Judul debat pada hari ini yaitu menyelaraskan pembangunan antara kabupaten, provinsi, dan pusat nasional maksud kami. Ketika menyelaraskan ini, maka yang pertama kita harus tahu dulu yang namanya visi Indonesia, visi di mana visi presiden saat ini yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Ketika yaitu terwujudnya Bola Mondo Selatan yang bersatu, mandiri, sejahtera, dan dengan semangat gotong royong yang berdasarkan Pancasila. Demi menyelaraskan pembangunan yang seperti tema hari ini, maka kami jabarkan yang pertama bagaimana tujuan, yang kedua sasaran, strategi, dan kebijakan. Kalau kita bicara tujuan, berarti tujuan adalah bagaimana kita menuju visi yang kita, maka itu tujuan. Yang kedua yaitu sasaran. Apa yang menjadi sasaran kita? Sasaran kita adalah penjabaran visi, yaitu misi-misi telah kami tadi. Yang berikut yaitu strategi. Strategi apa yang kita akan jalankan ini itu masuk dalam yang telah kami tuangkan tadi. Kemudian arah apa program kerja yang kita lakukan. Tiga, yang berikut adalah kebijakan. Bagaimana kebijakan yang kita buat? Kebijakan yang pro rakyat, kebijakan program yang bagaimana menuntaskan kemiskinan, menaikkan angka kesejahteraan masyarakat, dan menurunkan angka pengangguran. Ini kaitan dengan visi misi. Dan arah strategi ini sebagaimana tertuang dalam prioritas kami yang nantinya Wakil Bupati. Yang pertama yaitu peningkatan untuk kualitas pendidikan. Yang kedua peningkatan kesehatan. Yang ketiga peningkatan sektor pertanian. Yang keempat perikanan dan kelautan. Yang berikut UMKM, pariwisata, bangunan perlindungan sosial, pelestarian lingkungan hidup, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan ketahanan pangan. Ini menjadi sasaran kami dan strateginya, yaitu akan dijabarkan dalam program kerja. Kebijakannya adalah program-program yang pro rakyat yang tadi telah kami sampaikan. Ini visi misi kami sehubungan kenapa kita orang harus tahu apa menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tadi, yaitu terwujudnya mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong energi sampaikan pada KPU syarat daripada pasangan calon bupati dan wakil bupati periode 2021-2025. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan lagi? Kami persilakan. Terima kasih. Dan sebagai tambahan untuk visinya Gubernur, terwujudnya Sulut berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik, serta berkepribadian dalam budaya. Alhamdulillah, kami di daerah dan di provinsi didukung oleh partai yang sama, sehingga keselasan itu nanti akan terjalin dengan baik, dan insya Allah ke depan kami akan tingkatkan dan lanjutkan demi Bola Mondo Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu yang tersisa. Masih ada waktu yang tersisa, silakan. Jika ingin dimanfaatkan. Cukup. Terima kasih pasangan calon nomor
urut 1 hadirin dan pemirsa, kita berikan tepuk tangan meriah untuk pasangan calon nomor urut 1 yang telah memaparkan visi misi mereka. Selanjutnya kita ikuti pemaparan visi misi dengan video tayangan visi misi, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan langsung. Sama seperti pasangan nomor urut 1, durasi video tayangan 30 detik, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan selama 4 menit 30 detik. 5 menit antara dihitung ketika tayangan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bolaang Selatan, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Selatan, penjabat Bupati Bolaang Selatan, yang kami hormati tim penyusun soal, tim kampanye, yang saya hormati paslon nomor 1, yang saya hormati moderator yang kami banggakan, dan seluruh masyarakat Bolaang Selatan yang kami cintai dan banggakan. Baiklah, kami nomor 2, Rizky Riston kita akan menyampaikan visi dan misi sebagai berikut. Pada acara debat kedua hari ini yang menyelaraskan pembangunan daerah nasional dalam bingkai NKRI memiliki peran yang strategis guna mengukur sejauh mana pemahaman pasangan hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah provinsi nasional atau pemerintah daerah dalam sisi pembangunan nasional. Kami sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Selatan periode 2001-2025 mengusung visi mewujudkan Kabupaten Bolaang Selatan sebagai pusat pangan nasional yang inovatif, maju dan berdaya saing. Visi ini sejalan dengan strategi dan cita-cita bangsa sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Mewujudkan kawasan ekonomi strategis daerah yang berwawasan lingkungan yang didukung infrastruktur yang handal, membangun pertanian dan perikanan madu yang inovatif, kreatif dan handal, pembentukan daerah dan badan usaha desa BUMDes. Misi yang berikutnya, ruang meningkatkan kualitas pendidikan formal dan non formal serta penguasaan teknologi, dan jaminan bagi seluruh rakyat. Menggali nilai budaya asli daerah untuk menjadi filosofi bermasyarakat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien. Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, keselarasan pembangunan secara berjenjang harus terus dilakukan karena pembangunan dan tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang bagi mengacu pada rencana pembangunan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Dalam konteks tersebut, kami memahami rencana pembangunan kabupaten dan provinsi, rencana pembangunan nasional sudah menjadi suatu keharusan kebutuhan. Dengan demikian, tingkat kontribusi pemerintahan provinsi dan kabupaten kepada pemerintahan pusat dapat diidentifikasi dalam rangka memastikan tujuan pembangunan nasional dapat terwujud. Kami pasangan Rizky sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Selatan memastikan dalam kami senantiasa menyelaraskan pembangunan Kabupaten Bolaang Selatan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah nasional. Hal ini sebagaimana tertuang dalam visi tawaran kepada masyarakat guna mempercepat daerah, terutama masalah kemiskinan dan pengangguran yang masih.
apabila diberi amanah oleh rakyat, maka hal prioritas yang akan memberikan modal usaha kepada masyarakat miskin, terutama di sektor pertanian dan perikanan. Prioritas selanjutnya adalah pembenahan dari dalam diri dengan melakukan penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan perangkat pengunjung lainnya untuk mempercepat kelola pemerintahan pelayanan publik yang baik sebagaimana visi yang kami usung. Pada kesempatan yang kembali menghimbau kepada seluruh simpatisan, baik simpatisan pasangan Rizky maupun untuk senantiasa menjaga keamanan, menghindari penghujat, meniupkan isu hoak atau serta menghindari pemberitaan yang bertujuan menjatuhkan salah satu pasangan, dan tetap menjaga integritas, anti money politik, serta menjaga nilai-nilai leluhur daerah kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bola Anglo Selatan. Kami menghimbau untuk menggunakan hak pilih dengan mencoblos pasangan nomor urut 2 Riston Selvia. Terima kasih. Masih ada waktu tersisa, silakan dimanfaat. Baik, cukup. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Hadirin, kita berikan tepuk tangan calon nomor urut 2 yang telah memaparkan visi misi mereka. Hadirin dan pemirsa, inilah akhir dari segmen pertama. Namun selanjutnya masih ada segmen menarik, yakni pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang disiapkan oleh tim penyusun soal. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama. Sekali saja, harap disimak baik, kemudian akan dijawab 4 menit, kemudian pasangan nomor urut 1 dengan durasi yang sama 4 menit. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 menyebutkan, pertama, sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan pendapatan lain yang sah seperti hibah, dana darurat, dan lain-lain. Kedua, penyelenggaraan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Fenomena di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, pertama, pendapatan daerahnya sedikit. Kedua, kehutanan, kelautan, merupakan potensi daerah. Pertanyaannya, pasangan calon membangun sinergitas dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan daerah Bolaang Mongondo Selatan dan mengelola potensi yang dimiliki. Saya berikan kesempatan pertama untuk menjawab kepada pasangan calon urut 4 menit. Waktu tertera di layar, dihitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya. Baik, terima kasih masyarakat Bangka Selatan, terutama pada tim dan komite sekolah akan sama-sama ke TPS tanggal 9 Desember untuk menentukan dan kemenangan kita di tanggal 9. Baik, berkaitan dengan apa yang telah menjadi daerah terbagi dari lain pendapatan desa. Ini harus dimaksimalkan, di mana kemudian kita memahami bersama bahwa problem yang dihadapi oleh Bolaang kurun waktu 10 tahun, ada kita hanya sampai di angka 15. Potensi-potensi padi memang belum tergarap dengan baik di masa pemerintahan sebelumnya. Ini dan kita belum mampu mengekspor yang menjadi sumber PAD. Ketergantungan pendapatan belanja daerah selalu bersumber dari dana transfer dari pusat ke daerah, sehingga terkadang kita harus menerima fakta bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya prioritas untuk pelayanan publik tidak bisa terakomodir
akibat dari kurangnya belanja yang kurangnya pendapatan yang diterima oleh daerah. Sehingganya kami, jika kami terpilih, kami punya skenario dan punya inovasi bagaimana kemudian meningkatkan PAD Bola Mongondo Selatan agar lebih maksimal. Dana stimulan 10 juta per kepala keluarga menjadi titik awal dari niat kami untuk meningkatkan PAD. Di mana kemudian kita sendiri memahami bahwa Undang-Undang 23 begitu mengambil banyak hak wilayah kabupaten yang kemudian itu dikelola dan kemudian tanggung jawabnya diambil oleh provinsi dan pemerintah pusat. Karena itu, jika kami diberi kesempatan di mana hari ini punya potensi yang luar biasa, kemarin baru dirilis oleh Kadis Perikanan bahwa hasil tuna kita 1.500.000 ton. Artinya ini adalah gambaran bahwa kita punya cukup waktu, kita punya menjadikan Bolse sebagai pusat pangan dari sektor kelautan. Nah, sehingganya bagaimana kemudian masyarakat nelayan, masyarakat petani, UMKM kita akan genjot dengan stimulan 10 juta ini agar kemudian terjadi proses di mana SDA kita bisa kelola dengan baik dan kemudian kita mampu menghadirkan PAD dari sektor pendapatan belanja daerah, di mana PAD asli daerah yang kami targetkan sektor pertambangan, pertanian, seolah kami akan kelola ini dengan sistem yang lebih terkoordinasi dengan baik. Satu hal yang harus kita sadari secara bersama, masyarakat kita untuk mengelola dengan cara konvensional. Kita tidak mendorong dengan peralatan yang cukup, modernisasi belum dilakukan oleh Sulawesi Selatan. Karena itu terpilih dalam rangka perwujudan komitmen kami untuk meningkatkan PAD sektor pertanian, sektor perikanan di Bola Mongondo Selatan. Kami akan pacu ini dengan semangat baru. Kami ingin menggairahkan dengan bahwa insya Allah ketika kami terpilih, kami yakin bahwa akan segera hari ini yang pendapatan daerahnya terlalu bergantung pada retribusi, termasuk retribusi dari sektor infrastruktur, retribusi kita daerah dari sektor-sektor kelautan yang kita akan kelola secara maksimal. Soal kewenangan daerah, kami yakin dan kami percaya bahwa ada harmonis daerah, mana kewenangan perizinannya ada di tingkatan pusat sebagaimana kewenangan Undang-Undang 3, tapi kemudian kewenangan pengolahannya ada di tingkatan kita, kabupaten kota. Maka insya Allah tidak akan terjadi tumpang tindih antara penertiban sektor perikanan, sektor pertambangan. Saya pikir itu kasih sekali lagi optimisme kami insya Allah kami terpilih, PAD tidak lagi hanya bergantung pada transfer ke daerah. Terima kasih. Pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang sama kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan durasi 4 menit. 4 menit tertera di layar, dihitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas pertanyaan kepada paslon nomor 2 dan pada kami saat ini. Kaitan dengan pertanyaan menyelaraskan bagaimana kewenangan kehutanan, kelautan, sumber daya mineral dihubungkan dengan kita bicara dulu kewenangan kita adalah yaitu perikanan tangkap dan budidaya ikan. Budidaya ikan ini sudah melakukan itu kepada kelompok nelayan, baik Katintin, Pelaut Tiber untuk nelayan tuna, dan itu sudah dilaksanakan dan sudah sekian ratus kelompok penerima itu. Kaitan dengan sumber daya mineral yang disampaikan, kita punya kewenangan yang hanya terbatas. Kita akan nanti contoh misalnya pengelolaan sumber daya mineral yaitu pertambangan. Kita akan
barangkali yang namanya pendapatan asli daerah yang sama-sama kita harapkan. Kaitan dengan kehutanan pun seperti itu. Kita terbatas untuk pengelolaan kehutanan. Tidak yang wilayah tadi. Kami sampaikan sudah kami laksanakan ini. Dan kita dan membantu yang sudah bukan saja 10 juta kalau dihitung contoh untuk pemberian perahu fiber tuna dengan mesin mesin tempelnya itu satu kelompok itu sampai 60 juta harganya daripada perahu fiber, bukan cuma 10 juta Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini kami berikan bukan begitu juga mungkin baik di 5 PK itu mendorong bagaimana bisa memaksimalkan mereka dan juga daerah bisa mendapatkan dari apa yang diberikan. Mungkin itu ada tambahan dari Pak calon wakil bupati, kami persilakan. Terima kasih. Tentu dalam pemanfaatan laut, hutan dengan tambang oleh pemerintah pusat dan provinsi memang menjadi tantangan dari daerah. Nah, tidak dapat PAD yang berbeda-beda itu. Mendorong kalau untuk nelayan tentu kami fasilitasi Kabupaten Belamur Selatan akan meningkatkan hasil yang cukup besar untuk daerah Belamur Selatan. Kemudian pemerintah pusat wilayah konservasi tanah di daerah. Kemudian untuk pertambangan kami insya Allah depan akan membuka sebesar-besarnya investasi dengan cara memfasilitasi masyarakat untuk membuatkan mereka dan nanti akan diurus ke provinsi dan pusat sehingga seluruh masyarakat nanti merasa dapat menikmati hasil bumi yang ada di Belamur Selatan dan tentu dalam peningkatan kesejahteraan akan berpengaruh sangat besar dalam pendapatan masyarakat Belamur Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya, jika pada dijawab terlebih dahulu oleh pasangan calon nomor urut 2 agar saat ini adil, maka selanjutnya yang akan mengambil amplop dan menjawab terlebih dahulu adalah pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 1, silakan untuk mengambil amplop yang tersedia. Terima kasih. Sama seperti amplop sebelumnya, amplop ini masih tersegel. Pemirsa, sebelum saya pertanyaan kedua, bisa kita memberikan semangat kepada kedua paslon dengan baik. Saya membaca pertanyaan yang kedua ini, hanya sekali harap disimak baik-baik. Dalam Mendagri nomor 17, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip satu kesatuan dalam satu perencanaan pembangunan nasional dengan rencana tata ruang wilayah. Pertanyaannya, bagaimana pasangan calon menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongodo Selatan dengan provinsi dan nasional dengan rencana tata ruang wilayah pada pilar sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola pemerintahan. Waktu untuk pasangan calon nomor urut 1 dengan durasi yang sama 4 menit dihitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih dengan bagaimana pilar tadi dengan pembangunan daerah, provinsi dan nasional. Yang pertama, pilar pembangunan ekonomi, yaitu bagaimana pilar pembangunan sosial, yaitu bagaimana kita tanpa kemiskinan. Yang kedua, tanpa kelaparan, dan sejahtera. Kemudian bagaimana sarana pendidikan, yaitu pendidikan yang berkualitas dan kesejahteraan gender. Nah, bagaimana dengan tanpa kemiskinan? Kita sudah melakukan itu. Macam pertama kaitan dengan UHC, jaminan BPJS bagi seluruh masyarakat Bolaang Mongodo Selatan. Kemudian yang kedua, jaminan ketenaga kerjaan bagi petani dan nelayan dan juga asuransi nelayan, dan ini sinergi dengan apa yang menjadi provinsi, yaitu program daripada ODSK. Kemudian memberikan selanjutnya pemberian bantuan kepada UMKM. Kemudian tanpa kelaparan, yaitu program penurunan stunting. Kemudian selanjutnya pemberian makan tambahan bagi ibu hamil dan anak. Ini yang menjadi di pilar sosial, sehat dan sejahtera, berkualitas seperti pemberian siswa, dan ini telah kami lakukan, dan nanti akan pemberian bagi anak-anak sekolah. Bagaimana kita akan mendorong. Kemudian yang berikut ada pilar itu sarana bersih. Bagaimana sarana air bersih harus sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Kemudian itu lingkungan tadi yang kami sampaikan, hukum dan tata kelola. Kaitan hukum dan tata kelola ini alhamdulillah kami sudah laksanakan itu. Kita sudah WTP 6 kali berturut-turut. Kemudian kita memberikan pendampingan hukum bagi perlindungan anak, pendampingan hukum bagi perlindungan, kita sudah sakit, kita sudah mendapatkan Bapak dan Ibu sekalian, dan ini ke depan Bapak dan Ibu sekalian, karena kaitan dengan pilar ini berhubungan dengan yang namanya SDGs, Sustainable Development Goals, yang artinya ini menjadi tujuan kita semua, baik pemerintah kabupaten, provinsi, dan nasional. Dan juga kita akan selaraskan ini, dan ada beberapa poin tadi ini sudah kami laksanakan dan sudah kami program, dan insya Allah kami akan tingkatkan nanti ke depan ketika kami akan terpilih. Bapak dan Ibu sekalian, jangan ragu kepada masyarakat Bolaang Mongodo Selatan, karena apa yang saya sampaikan tadi, ada 4 pilar ini sudah dirasakan oleh masyarakat, dan kami tinggal melanjutkan apa yang menjadi program dan kegiatan kami. Ini ada sambungan dari Pak calon wakil bupati, kami persilakan. Terima kasih. Dalam pembangunan nasional ke depan, tadinya di era 2010-2015 development goals, kemudian dilanjutkan pada 2016 sampai 20 ala
semua program pembangunan berkelanjutan. Dan insya Allah kami terpilih nanti, semua program itu tetap akan berkelanjutan, yaitu pengentasan kemiskinan, penurunan angka kematian ibu dan anak, semua akan kami lakukan. Dan wujud dari kepedulian pemerintah dalam melaksanakan yang mempermudah tata kelola pemerintahan yang ada di Kabupaten Bolaang Selatan. Terima kasih. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang sama, saya berikan kesempatan ini kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan durasi 4 menit. Dihitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih kaitan dengan bagaimana tadi. Pertama, kami ingin menjadikan RT RW sebagai dokumen suci pembangunan. Bisa ditawar. Perencanaan pembangunan secara tata ruang wilayah, di mana kemudian kita selalu melihat angka kemiskinan tertekan, dasar yang belum, bahkan kita belum. Artinya program MDGs kemudian SDGs ini bagi saya ada bagian daripada tanggung jawab pemerintah yang hari ini belum terselesaikan dan akan terselesaikan. 4 pilar tadi, baik hukum, lingkungan, pendidikan, dan stimulan 10 juta kepala keluarga. Yang kedua, punya kesempatan adalah ambulans tidak boleh dibayar lagi, karena ambulans tidak boleh menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Punya program yaitu dalam rangka tadi memacu kembali program yang oleh pemerintah gagal, konteks tadi budidaya perikanan yang gagal, kemudian visi misi ini. Jadi kami satu nelayan, satu perahu, satu mesin 15 PK ditambah dengan rakit 2 masyarakat. 3, kami ingin mewujudkan bahwa masyarakat pendidikan ketika dihubungkan dengan RT RW, kami punya program beasiswa gratis dari sampai selesai bagi anak miskin. Bahkan usul kemarin kami tidak satu, untuk dokter harus mampu menyiapkan anggaran bagi anak bola ketika dia lulus, dia harus difasilitasi dan dibiayai oleh daerah, tidak boleh dimintakan bayar sebesar pun. Itu sudah dilakukan baru 1 dan kami akan maksimalkan minimal harus 5 dan 10. Saya pikir berkaitan dengan urusan hukum, saya sekali lagi bahwa hubungan kerja perlu ada hubungan yang lebih baik, sehingga kemudian pembinaan kepada aparatur masyarakat umum, perempuan dan anak ini harus dipahami secara utuh, secara kafah. Gimana bicara soal pelayanan hukum yang maksimal, perlu ada kerjasama untuk melakukan sosialisasi sadar hukum, penting untuk dilakukan, sehingga tenaga kerja yang di Bolaang Selatan juga bisa sebagai pemerintah. Kita harus hadir untuk mengintervensi segala sesuatu yang berkaitan apa yang menjadi tujuan. Bersepakat, lingkungan adalah harga mati yang berkaitan dengan maupun pembangunan lingkungan, maka menjadi musuh kita bersama. Kita harus tetap menegakkan yang namanya itu menjadi masa depan kita. Jadi
setiap bangunan gedung wajib untuk menyiapkan lahan investasi. Sehingga kami yakin dan kami percaya bahwa dalam pemerintahan kami punya program yang terintegrasi dengan RT/RW 5 tahun yang akan kami turunkan dalam RPJMD sebagaimana yang menjadi target kita semua. Tanggung jawab kita adalah menjadikan Bola Mongondo Selatan sebagai daerah yang maju, mampu dan berdaya saing dan lebih sejahtera. Terima kasih. 1 menit. Kemudian akan dijawab oleh pasangan calon yang lain durasi 3 menit. Kemudian akan ditanggapi kembali oleh pasangan calon yang bertanya dengan durasi 1 menit. Langsung saja hadirin dan pemirsa, terkait dengan urutan yang akan terlebih dahulu bertanya telah diundi sebelum acara debat ini berlangsung. Nomor urut 1. Saya berikan kesempatan pertama untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan durasi 1 menit. 1 menit tertera di layar. Dihitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan untuk pasangan nomor urut 2. Bagaimana strategi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang konkuren berdasarkan pusat dan kabupaten, khususnya pelaksanaan kawasan eksistensial. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan dimanfaatkan untuk bertanya. Cukup. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Hadirin dan pemirsa, saatnya kini pasangan calon nomor urut 2 akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan durasi. Waktu dihitung ketika Anda. Baik, terima kasih. Kita memahami bersama bahwa kewenangan Undang-Undang 23 kewenangan pemerintah urusan pertambangan, urusan kelautan. Ini diambil pada sebenarnya juga diberikan ke daerah. Berkaitan dengan pengelolaan kehutanan, di mana kemudian kita selalu bergantung pada sektor pengolahan kayu dan pengolahan pertambangan. Untuk bagaimana kemudian justru apa yang menjadi kewenangan provinsi dan kewenangan pusat. Kewenangan provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah kami akan perkuat dengan pertama bahwa kami akan sama terus kerja akan siapapun yang kemudian secara ilegal. Yang kedua, dengan program kehutanan di mana kemudian hari ini kita sama-sama kita punya kewenangan terbatas. Pemerintah daerah melakukan pengawasan melalui apa yang menjadi tanggung jawab, sehingga kemudian ketika nanti urusan kehutanan di mana kemudian berkaitan dengan KEE dan Taura, kami yakin dan kami percaya bahwa kami punya strategi untuk bagaimana kemudian kerjasama dengan pengelolaan kehutanan kami akan serahkan dan kami siap memfasilitasi apa yang menjadi kewenangan kami. Kami tidak mau terjebak dengan urusan kehutanan yang kemudian di mana kita saksikan terlalu banyak kepala daerah ditangkap oleh KPK karena terlibat secara langsung untuk masuk pada wilayah perizinan terkait dengan kehutanan dan terkait dengan pembebasan lahan. Karena itu ketika kemudian berkaitan kami diberi kewenangan kesempatan untuk memimpin daerah ini, kami justru membuat itu melestarikan hutan. Jika berkaitan dengan sektor pertambangan, tentu kami dari awal sudah berjanji akan memfasilitasi itu sedemikian rupa sebagaimana kewenangan kami, karena demi kemaslahatan kami memfasilitasi dengan membentuk bursa badan usaha daerah
agar kemudian perizinan pertambangan dibawa ke kendali badan usaha daerah dan tidak bergantung pada koperasi-koperasi yang hanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok dan oknum-oknum kemudian pada akhirnya untuk mengolah pertambangan pada sektor kehutanan. Masih ada waktu, silakan dimanfaatkan. Terima kasih, kami tambahkan. Memang untuk masalah kehutanan ini kami sangat senang karena itu sudah dan pusat. Biar bagi itu diberikan ke tingkat kabupaten itu biasanya masih itu luar biasa mungkin bisa dilakukan. Cukup. Terima kasih pasangan calon nomor 2 dan pasangan calon nomor 1 menanggapi jawaban yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2 dengan durasi ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, baik. Kaitan dengan yaitu bicara Tahura. Tahura itu Taman Hutan Rakyat. Nah, kebetulan di Bolsel belum ada. Terkait dengan apa itu KEE, itu kawasan ekosistem esensial. Nah, di Bolsel alhamdulillah kita sudah ada, yaitu di Tanjung Binerean yang kita bekerja dengan BPS dengan TKS 2 provinsi. Dan alhamdulillah ini kawasan konservasi ini adalah satu-satunya di Sulawesi Utara dan satu-satunya di Sulawesi. Dan ini cukup membanggakan kita semua karena di sana kita ada penangkaran maleo yang merupakan hewan satwa endemik di Sulawesi Utara, dan itu hanya ada di Sulawesi, dan itu kita patut syukuri dan kita bangga menjadi orang Bolsel, dan karena kita ada yang namanya KEE yaitu kawasan ekosistem esensial. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa, kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon kita pada hari ini. Hadirin dan pemirsa, jika pasangan calon nomor urut 1 telah pasangan calon nomor urut 2 juga diberikan kesempatan yang sama pada pasangan nomor urut 2 dengan durasi mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Salam kembali kepada seluruh rakyat bola terutama pemirsa Rizky. Pertanyaan saya sebenarnya sudah paradigma konvensional ke paradigma kolaboratif. Tata itu merupakan sebuah pendekatan yang penting. Pertanyaannya, bagaimana pasangan calon untuk menerapkan strategi pemerintahan yang kolaboratif dan mengelaborasi potensi-potensi mengingat saat ini tingkat kemiskinan, pengangguran serta IPM yang masih rendah di Bolsel, sehingga kemudian ini perlu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan dimanfaatkan untuk memberikan pertanyaan. Cukup. Terima kasih. Nomor urut 2. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk menjawab nomor 1 dengan durasi 3 menit. Waktu. Silakan. Baik, bagaimana kami terpilih mengkolaborasikan pembangunan, terutama bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan. Baik Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan kaitan dengan pertumbuhan ekonomi kita justru bagus, kita naik karena kenaikan pertumbuhan ekonomi. Oleh PDRB dan oleh beberapa yang kaitan dengan kita malu dengan Bola Mondow Selatan karena kita 2010 diliris berangkat dari angka 18,81%. Daerah lain yang sama-sama dengan kita lahir itu hanya berangkat dengan angka 7,1%. Kita mampu itu dan angka 13,sekian% dan itu mampu menurunkan angka kemiskinan 5,41%. Dan itu patut kita syukuri. Seandainya kalau kita berangkat dari angka 7%, maka mungkin penurunannya tinggal 2% kita hari ini. Tapi karena kita berangkat dari angka 18%, maka apa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini, kita intervensi
pemberian beasiswa kepada anak sekolah. Ini yang kita lakukan, yang kita intervensi. Pembangunan jamban bukan per kelompok melalui 5 rumah tangga, tapi satu. Dan mendapat penghargaan kaitan dengan itu. Dan ini yang kita orang intervensi. Bagaimana nanti, kenapa itu ada namanya penurunan angka kemiskinan yang hari ini cukup bagus, tren posisinya. Tapi memang karena kita berangkat dari angka 2010. Kita contoh yang sama-sama lahir dengan kita, dia berangkat dari angka 7. Operasi ini Pak Wakil Bupati akan bersama-sama, karena saya dan saya akan bagaimana bangunan menurun menaikkan angka kemiskinan di Bola Mondo Selatan hari ini. Dan ini kami dan akan kami tingkatkan masuk namanya redistribusi tanah sebagaimana program dari Presiden Jokowi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 30 detik, silakan dimanfaatkan. Dan terima kasih. Dan untuk pengentasan kemiskinan di Bola Mondo Selatan, alhamdulillah di era ini pemerintah Kabupaten Bola Mondo Selatan di tahun 2020 ini telah melakukan memberikan anak-anak miskin dari PAUD sampai 445 bantuan itu pendidikan yang. Terima kasih. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya saya berikan kesempatan jawaban pasangan calon 2 dengan durasi 1 menit dihitung ketika Anda mulai berbicara. Nah, bagaimana kemudian kita tidak boleh ego, berdiri sendiri, sehingga kemudian kolaborasi pembangunan. Saya harap kita ingin bagaimana kemudian kita mengkolaborasi antara pemerintahan daerah sekitar, karena berdiri sendiri. Misalnya JM yang sampai hari ini Pemda belum ada titik terangnya. Ini menjadi penting karena kenapa? Ribuan masyarakat Bola Mondo Selatan di sana, tapi kemudian kita selalu bicara kemudian pada konteks egoisme. Sehingga kemudian saya ingin mengajak kita semua bagaimana kemudian kita membangun elaborasi pemerintahan. Untuk tujuannya adalah bagaimana kemudian supaya kita mampu menekan pertumbuhan ekonomi lebih baik karena hubungan kerjasama antara daerah dengan daerah, kemudian hubungan itu berakibat pada pengentasan kemiskinan. Kalau bicara pemerintah, kita paham semua di mana BPJS saja kita pangkas dari 39.000, 34.000 menjadi 15.000. Hari ini menjadi catatan penting bagi kita. Terima kasih. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Pada segmen keempat, saya berikan kesempatan pertama untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan durasi 1 menit untuk bertanya. Waktu tertera di layar dihitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Baik. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah ketika tadi ada penjelasan bahwa pemerintah di masa kemarin telah mengupdate apa yang menjadi kebutuhan masyarakat lewat bantuan kelompok, termasuk perahu dan lain-lain terus ganti. Pertanyaan, bagaimana terhadap ekonomi masyarakat yang telah dibantu tadi, dan sudah berapa banyakkah kelompok masyarakat yang dibantu oleh pemerintah daerah hari ini? Dari total jumlah penduduk 22.000 miskinnya itu dan kurang lebih dari sekian ribu kepala keluarga. Nah, kira-kira berapa banyak kelompok yang diintervensi dan bagaimana mekanisme pembentukan kelompoknya itu? Terima kasih. Masih ada 18 detik untuk menambahkan pertanyaan. Terima kasih pasangan nomor
dengan durasi 3 menit. Waktu dihitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, silakan. Siap. Terima kasih moderator atas pertanyaan bagaimana tren positif terhadap pertumbuhan ekonomi kaitan dengan pemberian bantuan kepada kelompok. Perlu kami sampaikan uraikan tadi kaitan dengan apakah berpengaruh pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mana pembentukan kelompok? Pembentukan kelompok dibentuk oleh penyuluh fasilitasi oleh mereka. Setelah itu mengetahui yang namanya kepala desa. Setelah itu kepala desa ini membuat tujukan kepada kepala desa ceki dinas yang misalnya bantuan untuk pertanian untuk bantuan perikanan. Bantuan ini kalau di perikanan tadi kami sudah jelaskan, yaitu bantuan pemberian bantuan katintin yang 5,5 PK dan 9 PK, kemudian pemberian rumpon, kemudian perahu tempel yang untuk perahu fiber yang dengan mesin tempel untuk nelayan tuna. Kemudian untuk petani, di samping dari APBD, kami juga di dana desa diintervensi dari dana desa, baik pemberian hand sprayer, kemudian mesin paras, kecuali yang kelompok tani dalam bentuk hand tractor, dan itu karena anggarannya cukup besar, itu melalui dana APBD. Ini mungkin perlu kami sampaikan kaitan dengan itu. Yang jelas pasti ada persoalan terkait angka kemiskinan. Persoalan terjadi dan itu kami tidak atas perintah kami, dan yang jelas ini ada tren positif penurunannya kaitan dengan pemberian bantuan ini. Makasih, mungkin ada tambahan. Terima kasih. Kasih dengan baik karena ada petugas Kementerian Perikanan yang mengeluarkan SKT. Kalau tidak ada izin tersebut, kemudian kemarin kita melaksanakan bantuan dari DAK kita adalah untuk mesin tempel dengan perahu fiber, dan ini tidak maksimal. Oleh Kementerian Kelautan dibuatlah satu kelompok dan untuk dibawa oleh 2 orang, dan itu semua atas persetujuan dari petugas Kementerian Kelautan yang ditugaskan di wilayah. Mengeluarkan SKT ini semua perlu kehati-hatian. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Silakan. Baik, terima kasih. Tanyakan belanja modal yang sumber APBD pemerintah pusat, mestinya itu dia harus dibahagi dengan jumlah dan nelayan, maka biar peroleh pertumbuhan ekonominya. Di mana kemudian subsidi dan intervensi pemerintah itu kepada sektor, pada masyarakat nelayan dan masyarakat petani, tetapi rilis BPS bahwa masyarakat yang paling miskin dan di bawah adalah petani dan nelayan. Padahal kita mengakui bahwa penyumbang PDRB tertinggi adalah 2 sektor itu, sektor perikanan dan sektor pertanian.
karena swasembada sapi yang gagal, jaring apung yang gagal, kemudian juga budidaya air tawar yang gagal. Ini bukti dari tidak maksimalnya pengawasan di lapangan. Waktu sudah selesai. Selanjutnya saya berikan kesempatan bertanya kepada nomor urut 1 dengan durasi 1 menit. Dihitung ketika Anda keuangan, DAU kita maupun dana transfer lainnya terkait dengan mandatory spending. Di sana ada harus 20% pendidikan, 10% untuk APIP, dan 25% untuk infrastruktur. Sementara DAU kita tahun depan itu hanya 338 miliar. silakan jika ingin menambahkan pertanyaan. Kemudian dikaitkan dengan bantuan 10 juta tadi. DAU kita tadi sudah jelaskan 330 miliar. Tinggal 75 miliar. Ya. Pasangan calon nomor Saya
bisa dilaksanakan. Cuma harus disesuaikan dengan anggaran yang ada di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Terbatas anggaran kita untuk melaksanakan program yang menurut kami adalah program yang tidak masuk di akal. Terima kasih. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Hadirin dan pemirsa, kita berikan tepuk tangan meriah untuk pasangan calon urut 1